Kata orang, meskipun kita diam tenang bagaikan ikan, tapi ada kalanya kita gelisah pula sebagai ombak yang beralun dalam lautan, ya. Semua orang itu jenis, tetapi jika anda menilaikan ikan dengan kemampuannya untuk memanjat pohon, percayalah itu adalah satu kerja bodoh. Ya, perempuan tanpa lelaki ibarat ikan tanpa sayapnya. Ya, ketika ikan terakhir ditangkap, barulah manusia akan menyadari bahawa dia tidak dapat memakan uang. Anggap aja kamu ikan, ya. Ikan yang sedang begitu bahagia, ya, berenang dalam tank ini. Boleh berkembang biak, ya. Dia boleh berkembang biak dalam tank ini. Dan hidup bahagia di tempat yang biasa mereka duduk, di tempat yang sama. Semua orang jenis, tetapi jika anda menilai seekor ikan dengan kemampuan untuk memanjat pohon, ini akan menjalani seluruh kehidupan dengan percaya itulah satu kerja bodoh. Tak mungkin akan berlaku. Ingat ya, kadang-kadang kita lupa ya, seekor ikan mati boleh mengapung ke hilir. Maknanya terapung-apung ke hilir. Tapi hanya ikan hidup yang mampu berenang ke hulu, ya. Ya, ikan ni punya falsafah hidup yang tersendiri. Ya, kita ni semua hidup dengan cinta sebagai ikan yang hidup di air, ya. Ia boleh meringankan pekerjaan dan menjadi duka, menjadi sesuatu yang indah, ya. Ya, dalam ikan ni juga, ya, dalam falsafah ikan ni juga ada caranya yang tersendiri yang boleh kita pelajari, ya. Sekarang kita telah belajar terbang ke udara seperti burung, berenang di air seperti ikan. Namun kita kekurangan satu hal untuk belajar hidup ini, ya, hidup ni di bumi sebagai manusia. Banyak kekurangannya. Ya, laut itu luas menyenangkan, ikan berwarna-warni seperti yang anda lihat ini dan warna-warni, ya, di tepinya. Tapi ini ikan air tawar, ketenteraman kita tinggal di empang saja, ya. Ikan-ikan di air ada filosofinya yang tersendiri yang kita boleh jadikan pembelajaran dalam hidup ini, ya. Bergerak di dalam air tentulah bukan hal yang mudah. Namun, ikan mampu bergerak. Ya, namun ikan mampu bergerak selagi nyawanya masih ada, selagi insangnya masih berdenyut, ya. Selagi itulah dia mampu bergerak. Air adalah nyawanya. Mereka tidak akan mati lemas di air. Ikan tidak akan mati lemas di air. Ya. Tetapi kenapa manusia mati lemas di darat? Ya, itu dia. Ya, bergerak di dalam air tentulah bukan hal yang mudah. Namun ikan mampu bergerak maju meskipun harus melawan kuatnya arus. Bukan saja di dalam tank ini, di lautan, di sungai, mereka boleh menempuh. Jadi hal ini yang harus diterapkan dalam hidup kita. Sekeras apapun rintangan dan masalah yang sedang dihadapi, kita harus terus bergerak maju dan berpendirian, ya, berpendirian teguh. Dengan demikian kita juga akan terus berpegang dalam kebenaran walaupun berada di lingkungan yang sebaliknya. Ya, ikan tidak pernah merasa takut untuk tinggal di lingkungan yang kondisi airnya berubah-ubah. Bahkan perubahan tersebut tidak mempengaruhi ikan ke arah hal negatif. Ya, mereka terus berenang dan bertahan di tengah perubahan air.
Dengan demikian, dalam hidup kita ni harus pantang menyerah seperti layaknya ikan. Jadi sifat yang pantang menyerah akan membawa kita ke arah kejayaan dengan lebih pasti ya. Bab pepatah ya mengatakan meskipun laut memiliki cabaran yang luar biasa dahsyatnya, namun ikan sama sekali tidak iri dan memiliki keinginan untuk pindah ke daratan. Mereka tetap merasa nyaman di dalam air sesuai dengan kudratnya. Jadi dari ikan kita boleh mengambil pelajaran bahawa kita ni tidak perlu merasa iri hati dengan kejayaan orang lain ya. Pasalnya setiap orang dicipta berbeza dan memiliki kudrat masing-masing ya kan? Ya, justru itu apabila terdapat kolam lain yang terletak berdampingan ataupun tank dan jarang ikan merasa sudah tidak nyaman akan berusaha berpindah ke kolam satunya. Jadi mereka merasa dan meraih kenyamanan dan mampu untuk tinggal di kolam yang lain ya. Pepatah ada mengatakan ya, tidak ada manusia betapapun hebatnya atau kuatnya yang sebebas ikan. Ya, itu dia. Pepatah ada mengatakan, berilah aku ikan dan aku makan selama 1 hari. Ajarilah aku memancing dan aku makan seumur hidup. Ya, itu memang mendalam sekali ya pepatah itu ya. Ya, kalau kamu memberikan aku pancing, aku dapat mencari rezeki seumur hidup dengan pancing yang ada ya. Ya, kita juga tahu ya bahawa manusia dan ikan boleh hidup berdamping dengan damainya ya. Pepatah juga ada mengatakan jangan menawarkan ia ikan yang masih di dalam air. Ya. Ya, para penyair pernah berkata, ikan harus berbau seperti laut. Jika mereka berbau seperti ikan, itu sudah terlambat, ya, sudah tidak segar lagi. Ya, itu dia. Justru itu ambillah falsafah ikan ya. Ikan yang berada di lautan walaupun air laut itu masin, selagi ikan itu masih hidup, suasana sekelilingnya tidak akan mempengaruhi dan mengubahnya menjadi masin. Tetapi apabila ikan itu sudah mati dan tidak bernyawa lagi, sedikit sahaja garam diletakkan, ikan tersebut akan menjadi masin. Maka itulah falsafah yang perlu dipegang. Jadilah seekor ikan yang hidup di lautan. Suasana tidak mempengaruhi mereka. Mereka tetap mempunyai jati diri. Setakat inilah dulu perkongsianku ya tentang falsafah ikan yang boleh kita jadikan pembelajaran. Ya, terima kasih atas waktu anda. Kita jumpa di lain kali. Terima kasih banyak-banyak anda menonton videoku ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya. Bye. Love you.